Bahkan Microsoft merupakan project leader dari YouTube Rewind Indonesia tahun 2018. Tapi sayangnya sejak saat itu juga channelnya malah mengalami penurunan, bahkan sekarang malah menjadi channel slot. Kampanye promosi judi dan slot telah semakin menjadi-jadi dan juga semakin gila. Gak cuma melalui teknik-teknik halus seperti watermark pada video di internet, tapi sekarang udah makin berani merana ke industri kreatif yang melibatkan konten kreator. Salah satunya adalah dengan membeli sebuah channel YouTube agar channelnya berubah menjadi sarana promosi judi gaje ini. Jadi kenapa bisa banyak channel YouTube yang berubah menjadi channel slot? So kali ini gue bahas yang santai aja. Indonesia telah mendapatkan rekor top global baru yang ternyata sangat ironis. Alih-alih mendapatkan top global karena skill dan hal positif lainnya, negara kita malah masuk menjadi negara dengan pengguna situs judi online terbesar dan nomor 1 di dunia, mengalahkan negara-negara berkembang lainnya seperti Kamboja, Filipina, dan lain-lain, bahkan mengalahkan negara besar seperti Rusia. Semua ini dikarenakan yang namanya kurang literasi keuangan orang-orang kita. Dan tentu saja karena mereka belum subscribe Dazzle. Dan ini malah didukung lagi dengan iklan-iklan dan kampanye promosi bodoh yang tersebar di internet. Yang bodohnya lagi, orang-orang kita malah kemakan dan terjerumus ke permainannya setan ini. Kampanye promosinya sendiri, entah itu menggunakan teknik halus seperti watermark di video yang seperti gue bilang tadi, sampai yang ke hard selling di mana para bandar judi memberikan uang dengan nominal besar ke para streamer agar nama website haram mereka disebut. Atau yang lebih gila lagi, membeli channel-channel YouTube yang sudah terkenal dengan harga yang disepakati, dan akhirnya mengubah channelnya menjadi sebuah channel yang kerjaannya hanya mempromosikan website haram ini juga. Contoh-contohnya sendiri itu udah banyak banget yang mungkin akan gue paparin satu-satu. Gak usah jauh-jauh dulu, kita bisa lihat channel Microsoft, sang legenda konten kreator MLBB ini sekarang udah menjadi channel slot. Yang lengkapnya udah gue bahas di video ini, jadi cek aja. Ada lagi channel Pejuang Gamers yang terkenal akan konten gaming PUBG-nya, itu malah berubah menjadi channel slot dengan nama Pejuang Slot. Channel Mozilla yang merupakan konten kreator Free Fire sekarang udah di-ban karena mempromosikan konten slot, dan itu udah kelihatan dari nama channelnya. Belum lagi dengan channel-channel receh yang emang subscribernya udah nyentuh 100.000 lebih subscribers. Bahkan kalau mau lebih deket lagi, channel gua aja itu udah sering banget dapat email, DM Instagram, bahkan di komentar YouTube yang nawarin kalau apakah channelnya dijual. Jadi apa alasan banyak ke konten kreator yang rela menjual channelnya dan malah berubah menjadi channel slot. Sekalian gue mau ngasih tahu betapa bodohnya orang-orang yang percaya dengan kampanye promosi judi ini. Ironisnya, alasan kenapa channel-channel YouTube besar ini dijual adalah karena emang channelnya udah sepi aja. Sehingga logikanya tentu saja kalau konten yang dibuat itu sepi, channel YouTube sang konten kreator tidak bisa menghasilkan keuntungan apa-apa. Gak cuma AdSense yang kecil atau bahkan gak ada sama sekali, brand-brand besar pun juga gak mau kerjasama atau mengendorse karena rendahnya dan interaksi yang dihasilkan audiens. Ya karena emang channelnya udah sepi juga. Tapi bukannya subscribernya itu jutaan atau masih ratusan ribu ya. Ya itu semua udah jadi sampah dan percuma kalau subscribernya ratusan ribu atau bahkan jutaan, tapi kalau viewers dan audiens gak punya, channelnya sama aja dengan channel-channel mati. Itulah mengapa channel-channel yang menggunakan metode sub for sub atau channel-channel yang kerjanya cuma minta subscribe terus-terusan tanpa konten yang bagus dan otentik, ujung-ujungnya malah mati juga channelnya. Istilahnya itu seperti subscriber elite tapi views sulit. Sehingga secara logika dan kesimpulan, karena channel YouTube yang subscribernya banyak ini tidak bisa menghasilkan apa-apa karena sepinya viewers tadi, harusnya sang content creator membenah diri dan mulai semangat start dari nol lagi dengan channelnya yang sudah dimonetisasi itu.
Tapi sayangnya itu dulu. Karena sekarang ketika ada sebuah channel YouTube yang mengalami kasus subscribers banyak dan viewers sedikit, ada sebuah pangeran penyelamat yang ternyata iblis yang akan email, DM, atau bahkan komen. Kak, kami tertarik dengan channel ini. Apakah channelnya minat untuk dijual? Sebagai konten kreator yang emang punya harga diri, harusnya menolak adalah jawabannya. Tapi yang namanya kondisi, banyak juga yang menerimanya tanpa berpikir panjang. Karena bagi kalian yang nggak tahu, nominal harga channelnya itu bisa fantastis banget. Channel-channel dengan angka ratusan ribu subscriber aja itu bisa dikasih harga paling besar 100 juta rupiah, tergantung performa terakhir channelnya gimana. Dan kenapa bisa channel sepi tadi bisa dijual dengan harga yang fantastis? Ya balik lagi dengan pembeli channel-channel sepi ini adalah bandar judi atau slot yang emang udah kebanyakan makan uang hasil depo orang-orang bodoh. Sehingga agar uang haramnya itu bisa di dalam tanda kutip dicuci, mereka biasanya akan nembak di harga yang gak wajar dan melebihi harga pasar sedikit. Dan tentu saja karena sang bandar nembak di harga yang melebihi harga pasar ini, konten kreator mana yang gak tergiur? Dan itulah kenapa channel-channel besar seperti Pejuang Gamers, Microsoft, dan semua channel-channel YouTube yang dulu ramai dan udah nggak pernah kedengaran lagi namanya, malah berubah menjadi channel slot. Dan ujung-ujungnya channelnya hilang karena di-ban juga. Lebih ironisnya lagi, para bandar berani membeli channel-channel YouTube besar di Indonesia karena memang banyaknya orang-orang kita yang masih aja kemakan kalimat judi bisa bikin kaya dengan instan. Ada hal seperti yang udah gue jelasin lengkap di video iklan judi atau slot ini. Kalian bisa cek aja, kalau dalam industri judi, yang menjadi kaya raya hanyalah sang bandar dan timnya, bukan pemainnya. Karena semua permainan yang ada di slot atau judi ini, itu settingan semua. Dan ujung-ujungnya, para pemain hanya akan dijadikan sapi perah para bandar. Jadi kalian punya kasus channel YouTube lain nggak yang malah berubah menjadi channel slot? Bisa banget buat komen. Terima kasih telah nonton video ini. Gimana? Apa kalian udah muak sama kampanye-kampanye judi slot yang makin menggila ini? Bisa banget buat komen aja. Jadi inilah sebuah ironi industri kreatif yang rela menjual semua hasil ide kreatifnya untuk sebuah hal bodoh dan merugikan orang lain. Dan juga intinya di sini, gue cuma bilang aja, nggak cuma otak aja yang untuk digunakan ketika kamu membuat sebuah channel YouTube, tapi harga diri dan hati juga perlu dipakai agar nggak gampang kegoda untuk menerima tawaran endorse dan bahkan tawaran penjualan channel ke orang-orang gak jelas ini. Jadi kira-kira YouTube culture apa lagi yang bisa gue bahas di segmen ini? Bisa banget buat request di kolom komen juga. Jadi jangan lupa subscribe Dazzle. Dah.